wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di kampus SMK Telkom Malang, Bu Lucy, Bu Dewi. Sehat-sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat Bapak Adi, gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kita tidak mengenal tanggal merah ini ya. Oke. Nah, kali ini kita akan melakukan demonstrasi konstekstual ya. Nanti kita akan secara bergiliran. Untuk yang pertama saya sebagai observer, terus Bu Lucy sebagai coachnya dan Bu Dewi sebagai coachnya ya. Nah sebelum kita mulai praktek ini, nah saya akan menyampaikan dulu ya sebagai observer terkait dengan rubrik penilaian praktek percakapan coaching yang akan dilakukan nanti ya. Yang pertama adalah apakah percakapan coaching yang akan disampaikan Bu Lucy dan Bu Dewi nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, seperti kemitraan, di situ ada proses kreatifnya, lalu ada memaksimalkan potensi, belum lagi harus sesuai dengan alur tirtanya, yaitu tujuan, identifikasi, terus rencana dan juga tanggung jawab, seperti itu ya. Nah itu adalah rubrik penilaiannya. Nah selanjutnya saya akan bertanya nih terhadap coachnya ya, terkait dengan prinsip coaching tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari hasil percakapan ini? Baik, terima kasih Bapak Adi. Jadi kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dari percakapan coaching kita kali ini, yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Ya, itu saya akan fokus fokus kepada coaching saya nanti ya, dengan pikiran ya, hati saya akan sepenuhnya hadir di permasalahan yang coach berikan. Yang kedua yaitu saya akan menjadi pendengar aktif ya, mendengarkan aktif. Jadi sini saya akan mengurangi sesuatu yang melabeli atau menjudgment ya. Saya akan mengurangi asosiasi atau mengkaitkan dengan pengalaman pribadi saya akan mengurangi itu, dan saya tidak akan memberikan asumsi ya atau anggapan-anggapan yang belum tentu benar. Okay. Nah, dan dimana nanti ketika memberikan pertanyaan saya akan hadir dengan rasa, yaitu R-nya adalah receive ya. Itu saya akan memperhatikan pembicara, menyimak permasalahan yang disampaikan oleh coach ya. Terus dan saya juga akan mencatat kata kunci yang disampaikan oleh coach. Setelah itu saya akan memberikan appreciate ya, dengan sinyal anggukan, oke ya, dan sebagainya. Dan saya akan menjadi merangkum atau memberikan sumaris ya, merangkum kata-kata atau kata kunci ya yang diberikan oleh si coach dengan kata jadi dan sebagainya, seperti itu. Juga memberikan pertanyaan yang menggali lebih dalam permasalahan sehingga nanti coach bisa mencari solusi dari permasalahannya. Di sini nanti saya akan sedikit berbicara dan akan lebih banyak memberikan kesempatan kepada coach saya untuk mengajukan hal-hal yang menjadi permasalahannya. Oke, bagus. Nah, dari beberapa kompetensi yang disampaikan Bu Lucy tadi gitu ya, ada yang mendengarkan dengan rasa, ada yang kehadiran penuh atau presence segala macam itu. Nah, dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Lucy? Baik, jadi tadi saya ada kelewatan, sebetulnya untuk kompetensi juga ada menjadi pertanyaan berbobot tadi ya. Tapi saya akan lebih fokus kepada mendengarkan aktif, Bapak. Oke, baik. Lalu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Lucy tadi sebagai pendengar aktif, indikatornya apa itu, Bu? Indikatornya adalah satu, saya akan memberikan kesempatan kepada si coach saya untuk berbicara lebih banyak ya. Dalam hal ini saya akan fokus kepada permasalahan si coach ya. Ini saya sebagai mitra bicara nih, mitra bicara. Dalam ini saya mengesampingkan agenda-agenda pribadi saya gitu loh. Seperti itu. Jadi saya akan fokus kepada coach itu, menjadi pendengar yang baik. Oke. Baik, terima kasih Bu Lucy. Itu adalah pertanyaan pra observasi saya, seperti itu ya. Selanjutnya waktu dan kesempatan akan saya serahkan kepada Bu Lucy dan Bu Dewi untuk melakukan praktek coachingnya, seperti itu ya. Waktu dan kesempatannya saya berikan. Baik, terima kasih.
Baik nih, saya sebagai sebagai coachnya, Ibu sebagai coachnya ya. Iya. Oke, boleh bisa kita mulai Bu? Ya, monggo. Oke. Assalamualaikum Bu Sufia. Waalaikumsalam Bu Lucy. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Bagaimana Bu Lucy? Alhamdulillah, selalu sehat, harus selalu sehat ya. Ya, semangat, Bu. Oke, baik, senang sekali loh bisa bertemu lagi dengan Bu Sufia ini. Iya. Apa ini Bu Sufia yang mau dibicarakan nih? Ini Bu, kan kita persiapan PAT ini, jadi anak-anak saya persiapkan untuk memberi soal-soal untuk latihan PAT Bu. Begitu Bu. Insya Allah PAT-nya di bulan akhir Mei. Oke, jadi yang ingin Ibu sampaikan adalah mengenai persiapan anak-anak mengikuti PAT. Iya, Bu. Ya, oke. Baik. Apa ini yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti, Bu? Harapannya saya bisa menemukan, ini sebenarnya saya ada masalah Bu. Ada salah satu murid saya ini sudah diberi tugas tapi tidak selesai Bu, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Umpama waktunya itu 30 menit tapi siswa ini tidak selesai Bu. Jadi kita sesama satu kelas ini tidak bisa melakukan pembahasan karena satu anak belum selesai gitu Bu. Saya itu kepinginnya anak-anak ini satu kelas ini kalau sudah waktunya selesai sesuai waktu yang sudah ditentukan ya selesai, kemudian langsung ada pembahasan begitu Bu. Oh, jadi Ibu mengatakan ketika melakukan pembahasan PAT, latihan PAT ada satu anak yang tidak bisa menyelesaikan sehingga menghambat teman-teman yang lain ya, seperti itu. Nah, kira-kira Ibu bisa nggak mendeskripsikan lebih jauh nih tentang anaknya Bu Sufia tadi yang tadi mengalami hambatan atau mengalami kendala tadi ya? Sebenarnya si A ini pintar Bu, cuman di bidang tulis menulis ini kayaknya dia itu kesulitan. Tapi kalau ada pembelajaran sirpa gitu, dia itu sangat cepat Bu, selesai. 5-10 menit itu sudah selesai Bu. Gitu. Oke, apa yang membuat yang Ibu rasakan? Kenapa kok anak ini merasa kesulitan gitu Bu untuk di bidang tulis menulis tadi? Sepertinya dia itu suka sekali dengan belajar gaya yang kinestetik itu Bu, yang membuat perancang, mendesain gitu. Tapi kalau dalam bidang tulis menulis itu sepertinya kurang, jadi sangat kadang tertinggal juga dengan teman-temannya. Iya. Jadi si anak ini lebih suka yang berhubungan dengan kinestetik ya, dengan kemampuan kinestetik seperti membaca karya seperti itu Bu Sufia. Tapi kalau untuk kemampuan motorik dia sedikit mengalami kendala seperti itu ya Bu Sufia. Nah, kira-kira dari Bu Sufia sendiri nih ya, bagaimana nih solusi dari kendala yang dihadapi oleh si anak tadi Bu? Solusinya? Begini berarti saya nanti mencoba strategi baru Bu. Untuk yang awal saya akan mengidentifikasi gaya belajar siswa saya Bu. Contohnya kan ada 3 gaya belajar itu Bu ya, audio, visual, dan kinestetik. Mungkin nanti saya akan melakukan diagnostik awal, itu gaya belajarnya mereka itu apa saja. Kemudian nanti akan saya akomodasi murid-murid saya untuk belajar sesuai gaya belajarnya Bu. Wah, menarik sekali itu Bu ya. Karena mungkin lebih menantang juga ya untuk si anak juga ya Bu ya. Terus selain itu Bu, kegiatan apa lagi yang bisa Ibu terapkan ini supaya anak lebih tertantang nih? Sepertinya kalau setelah saya mengidentifikasi gaya belajar murid saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Ya. Pembelajaran berdiri seperti apa ini yang Ibu harapkan ini nanti yang bisa diterapkan untuk anak-anak ini Bu? Pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajar murid saya. Seperti kalau dia suka audio, nanti saya fokuskan dia itu di kelompok kecil-kecil gitu, di kelompok. Kemudian yang
akan saya berikan minat dan persiapan belajarnya. Itu nanti kalau sesuai audio ya audio, kalau visual visual, kalau kinestetik ya kinestetik. Ini harapan saya nanti siswa saya itu jadi termotivasi, Bu. Gitu ya. Oke, berarti Ibu ingin berusaha untuk membaca berdifferensiasi dengan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ya, Bu ya. Ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Ibu dapatkan nih dari pencerahan kita? Dari pencerahan yang tadi Ibu dapatkan, apa pencerahannya, Bu? Ya. Setelah saya berdiskusi dengan Bu Lucy, alhamdulillah saya menemukan beberapa pencerahan, yaitu tentang bahwa siswa itu punya gaya belajar yang sendiri, yang berbeda-beda, Bu, sesuai minat dan bakatnya. Jadi saya akan mulai merancang, Bu, strategi baru tentang pembelajaran berdiferensiasi dan identifikasi melalui diagnostik awal gaya belajar siswa. Oke, kapan nih Bu bisa dimulai nih? Ini kan hari Jumat, Bu ya. Mungkin hari Senin insya Allah akan coba saya terapkan, Bu. Jumat, berarti berapa hari tuh, Bu? Insya Allah 2 hari ini. Insya Allah nanti saya coba untuk merancang. Oke. Kira-kira ada nggak rekan kerja Ibu yang bisa dimintai bantuan, Bu? Oh iya, Bu, ada. Kebetulan kelas kami ini ada 3 kelas. Jadi saya nanti meminta bantuan rekan sejawat saya untuk berkolaborasi merancang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Mungkin lebih menarik juga ya, Bu ya, kalau kita berkolaborasi dengan teman-teman juga ya. Seru ini, Bu. Oke, apa ini yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Tadi selain tadi menyiapkan tadi ya, mengidentifikasi dan melakukan perencanaan tadi itu, Bu, dalam waktu dekat ini, sehingga nanti anak tadi itu kurang termaksimalkan bisa lebih cepat nih, bisa lebih. Ya, yang pertama nanti saya panggil anaknya dulu dengan melakukan percakapan secara empat mata. Kemudian akan saya tanyakan apa sih masalah dan kendalanya. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya akan melakukan diagnostik awal kayak belajar siswa saya, begitu. Target selesainya kapan, Ibu? Tadi ketika Insya Allah saya ditunggu seminggu ini, Bu ya. Nanti setelah saya penerapan Senin, seminggu ke depan insya Allah saya akan menghubungi Bu Lucy untuk berbagi lagi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu ya. Oke, berarti 1 minggu ini ya, Bu ya? Ya, Bu. Oke, nanti kita akan ketemu lagi nih, Bu Sylvia ya. Ya, Bu Lucy. 1 minggu lagi ke depan kita akan janjian lagi, bisa ya, Bu Sylvia ya? Ya, Bu. Di warung bakso Cakman kali ya. Sambil ngebakso kita akan apa itu, saya pengen tahu update informasi baru dari muridnya Bu Sylvia tadi. Oke, semoga ini ya Bu Sylvia ya mendapatkan pencerahan dari percakapan kita siang ini ya Bu Sylvia ya. Ya, terima kasih Bu Lucy atas waktunya, karena benar-benar bermanfaat, Bu. Iya, luar biasa Bu Sylvia ya ide-idenya. Oke, semangat Bu Sylvia, semoga sukses dan sehat selalu. Ya, terima kasih Bu Lucy. Oke. Alhamdulillah sudah selesai ya untuk praktek coachingnya. Oke. Nah, setelah praktek coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Lucy selaku coachnya ya. Tadi di awal di pra-observasi Bu Lucy menyampaikan bahwa kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan itu adalah mendengarkan aktif gitu kan ya. Nah, pada saat melakukan coaching, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut? Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Tadi ketika saya melakukan coaching dengan Bu Sylvia, saya sudah mendengarkan secara aktif ya. Di situ saya menjadi pendengar yang baik ya. Saya hadir sepenuhnya untuk Bu Sylvia, di mana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ya yang menggali lebih dalam permasalahan dari Bu Sylvia, sehingga nanti Bu Sylvia bisa menemukan ide-ide baru, ide-ide yang lebih kreatif untuk meningkatkan mengembangkan kompetensinya dari Bu Sylvia sendiri. Selain itu juga mengembangkan kemandirian dari Bu Sylvia juga. Oke, bagus sekali ya. Tadi saya perhatikan juga pada saat melakukan praktek coaching juga pertanyaan-pertanyaannya juga membuat Bu Sylvia
mendapatkan apa ya, ide-ide baru gitu ya, Alhamdulillah. mendorong Bu Sylvia untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi gitu ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sebelumnya saya minta izin nih menyampaikan hasil catatan observasi saya terkait dengan praktek coaching yang dilakukan Bu Lucy tadi ya. Yang pertama tadi Bu Lucy sudah secara baik dan juga bagus dalam mencapai kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yaitu sebagai pendengar aktif gitu ya. Indikatornya apa? Indikatornya tadi dengan Bu Lucy mendengarkan dengan penuh rasa tadi itu ya. Sebagai pendengar aktif, Bu Lucy juga menghindari penilaian berdasarkan asumsi gitu ya, berdasarkan pengalaman. Lalu selanjutnya adalah alur percakapan Tirtanya juga sudah tampak sekali gitu ya. Di awal tadi menetapkan tujuan hasil percakapan, lalu ada identifikasi dengan menggali situasi dari coachingnya, seperti itu sudah bagus sekali. Selanjutnya adalah merancang rencana aksi yang akan dilakukan dalam waktu dekat oleh coach gitu ya, dan diakhiri dengan tanggung jawab berupa memastikan komitmen dan tanggung jawab coach atas rencana aksinya. Itu sudah bagus banget dan sudah sesuai dengan hasil pra observasi yang tadi di awal kita lakukan. Nah, selanjutnya nih saya ingin menanyakan kepada Bu Lucy, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan selain kompetensi mendengarkan aktif berdasarkan hasil coaching yang dilakukan tadi. Baik, selain jadi pendengar yang aktif, saya ingin kompetensi lain yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Bapak. Okay. Jadi saya ingin menggali lebih dalam pertanyaan yang saya berikan kepada coach ya, sehingga nanti coach bisa lebih memaksimalkan potensinya, bisa lebih mengembangkan kemandiriannya, dan memunculkan ide-ide yang kreatif. Bagus. Itu. Oke. Luar biasa sekali nih Bu Lucy ya. Kita sudah melalui satu sesi nih, mulai dari pembukaan tadi sampai di akhir seperti ini ya. Mudah-mudahan kompetensi yang ingin dikembangkan ke depannya dapat tercapai dengan secepatnya. Amin. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Kalau gitu dapat kita akhiri untuk sesi pertama ini. Selanjutnya kita akan bergantian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi, lahirkan profil pelajar. Saya mulai dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang sesi coaching ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Sufia Dewi sebagai observer dan Bapak Adi sebagai coach serta Ibu Lucy sebagai coachee. Sebelum Bapak Adi melakukan sesi coaching bersama Ibu Lucy, saya akan melakukan pra supervisi dulu nggih Pak. Iya, siap. Assalamualaikum Pak Adi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Dewi. Ya, alhamdulillah Pak ya. Hari ini Bapak akan melakukan sesi coaching bersama Ibu Lucy ya sebagai coachingnya. Sebelum Bapak melakukan melakukan observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu Pak terkait observasi yang akan dilakukan bersama Bu Lucy nanti Pak. Ya. Sebelum memulai sesi coaching hari ini, saya akan membacakan rubrik penilaian yang akan dilakukan, yaitu tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Untuk itu saya mau tanya Pak, kira-kira kompetensi coaching yang ingin dikembangkan Bapak nanti apa nih? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Dewi. Untuk kompetensi coaching itu kan seperti kita ketahui bersama, itu ada presence gitu ya, kehadiran penuh, terus ada mendengarkan dengan rasa atau pendengar aktif, dan juga sebagai mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu ya. Nah, yang ingin saya kembangkan dalam praktek coaching ini adalah mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Iya. Jadi ada 3 ya Pak ya, tentang kehadiran penuh, rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dicapai atau diobservasi Pak?
Ya, dari 3 kompetensi tersebut, untuk kali ini saya ingin mencapai kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti untuk menggali potensi dari coach, seperti itu Ibu. Ya. Ingin menggali potensi dari coaching Coachingnya ya. betul. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Ya, indikatornya dari pertanyaan berbobot yang akan saya sampaikan kepada coach. Yang pertama adalah coach dapat menemukan secara mandiri, menemukan secara aktif dengan sendirinya solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi indikatornya itu sehingga solusi itu bukan dari saya tapi dari diri sendiri coach tersebut. Oh iya. Rasanya saya kepingin tahu Pak tentang sesi coaching bersama Ibu Lucy. Oke. Untuk itu saya berikan waktu dan kesempatannya Pak. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Dewi. Mohon izin untuk melakukan demonstrasi coaching dengan Bu Lucy. Ya, monggo silakan. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tanggal merah masih tetap semangat ini ya. Oke. Iya. Karena guru penggerak itu tidak kenal tanggal merah Bu Lucy. Alhamdulillah, Iya. Pak. Sejauh itu seperti itu. Nah, Bu Lucy, di pagi hari ini kita akan melakukan sesi percakapan gitu ya. Coaching, praktek coaching tidak akan lama, mungkin hanya sampai 8 atau 10 menit saja. Nah, kira-kira apa nih yang mau kita bicarakan di hari ini? Iya nih Bapak, saya kok beberapa akhir ini kok yang saya rasakan tuh kok gimana ya. Jadi pelibatan orang tua ya, pelibatan orang tua tentang pembelajaran anak di rumah tuh kok sangat minim sekali ya Pak ya. Jadi kan kalau saya sebagai guru TK itu kan mestinya harus bermitra juga kan ya. Kita sebagai guru juga harus bermitra, tidak hanya guru TK aja kan ya. Iya, betul. Harus bermitra dengan orang tua di rumah. Nah, Oke. misalkan contohnya kalau misalkan saya ada tugas ya, saya masih tugas ke anak-anak, itu orang tua tuh enggan atau mungkin nggak ada waktu untuk mendampingi anaknya belajar di rumah, seperti itu Pak. Jadi pelibatan orang tua dalam pembelajaran di sekolah seperti itu ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, dari situ apa nih yang ingin Bu Lucy capai dari pembicaraan kita hari ini? Ya harapan saya tentunya saya ingin sekali kami sebagai pendidik dan orang tua bisa berkolaborasi sama-sama untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu ya Pak ya. Oke. Jadi kita bisa bersinergi sehingga nanti bisa menumbuh kembangkan potensi murid ya, dan tumbuh kembangnya anak bisa tercapai dengan optimal seperti itu Pak. Oke. Tadi kata kuncinya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini menarik ini. Menurut Bu Lucy, kondisi ideal yang bagaimana nih pembelajaran yang berpihak pada murid itu dapat dicapai? Itu sebenarnya bagaimana? Ya, jelas kita sebagai pendidik kita bisa menghadirkan pembelajaran yang menarik, yang menantang bagi murid ya Pak ya. Seperti pembelajaran berdifferensiasi. Nah, namun semua itu kita juga tidak lepas dari ini Pak, koneksi dengan orang tua juga. Gitu. Karena apa? Misalkan kita sudah maksimal nih di sekolah, sudah kita stimulasi dengan maksimal tumbuh kembangnya, perkembangannya kita kembangkan secara baik. Namun di rumah si anak ini kurang termaksimalkan potensinya gitu loh. Karena mungkin orang tua sibuk atau orang tua mungkin ada kegiatan yang lain sehingga tidak bisa mendampingi anak untuk mendidik anak-anak dengan baik di rumah seperti itu Pak. Gitu. Oke, baik. Nah, menurut Bu Lucy dari level 1 sampai 10 gitu ya. Ya. Keterlibatan orang tua dalam menemani anaknya belajar untuk mencapai potensi maksimal yang tadi disampaikan Ibu Lucy. Saat ini tuh kondisinya berapa nih dari 1 sampai 10? Kayaknya masih 50% nih Pak. Masih 50%. Iya, Wah, sepertinya masih- ya. Yang masih saya cukup- rasakan loh ya. Masih cukup rendah ya Bu ya, 50%. Betul sekali, itu ya. enggak. Karena yang saya amati juga di kelas saya itu yang kemampuan anak-anak untuk semangatnya anak-anak itu terlihat hanya separuh Pak, 60% gitu loh. Oke. Yang lainnya itu kayak literasinya, numerasinya itu mereka masih perlu bantuan gitu, masih perlu dan pendampingan. Sedangkan 5% ini sudah saya lepas gitu. Oh, begitu. Sudah bisa mandiri mereka seperti itu Pak. Kalau Bu Lucy sendiri targetnya berapa
berapa tuh Bu? Antara 1 sampai 10 kira-kira. Ya sebetulnya kalau untuk kondisi yang sekarang ya Pak ya, dengan kondisi ya setelah pandemi ini, dengan kondisi orang tua juga, karena saya tahu kondisi orang tua kami kan kebanyakan mereka berdagang ya Pak ya, berdagang juga tingkat pendidikannya juga saya anggap mungkin ya mungkin apa ya, masih dianggap mungkin bukan kurang ya, karena mereka tingkat pendidikan mereka mungkin masih di bawah SMA, mungkin ada juga di bawah SMA seperti itu. Dan juga ini Pak, mindset berpikirnya itu juga masih perlu kita samakan juga, sehingga saya katakan mungkin 70% atau ya sudah bagus lah dengan kondisi seperti itu. Oke. Nah, lalu kira-kira apa nih yang bisa Bu Lucy lakukan untuk mencapai level 70 tadi kira-kira? Baik ya, mungkin yang sudah saya lakukan apa ya Pak ya? Yang sudah saya lakukan nih Pak ya, untuk saat ini saya sudah mengadakan parenting dengan wali murid ya. Saya mengadakan parenting baik dengan daring maupun dengan luring. Nah, tapi ketika saya mengundang orang tua dengan luring, itu yang hadir mungkin ya sekitar 40% ya, 30% ya, seperti itulah Pak. Jadi nggak bisa maksimal gitu loh ya. Dan ketika saya mengadakan parenting dengan luring, dengan daring, itu pun juga tidak banyak juga yang hadir gitu loh ya. Padahal sudah saya kasih waktu yang jam malam nih Pak. Saya kan tahunya mungkin kalau malam kan mereka pasti orang tua banyak waktu luang ya, seperti itu. Tapi ternyata juga responnya juga minim gitu loh Pak. Saya juga bingung ini gimana ya gitu. Itu kondisi yang sebenarnya di beberapa sekolah juga terjadi sebenarnya Ibu ya. Nah, tadi Bu Lucy sudah menyampaikan sudah melakukan parenting, bahkan jamnya pun sudah di jam malam gitu ya. Kira-kira dengan rencana seperti itu, aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Lucy, butuh waktu berapa lama sih Bu sebenarnya untuk mencapai 70% tadi kan masih rendah ya tingkat kehadirannya. Nah, biar tingkat kehadirannya bisa maksimal itu butuh berapa lama itu Bu? Berapa lama ya? Mungkin saya juga harus butuh waktu juga ya Pak. Mungkin sekitar 2 minggu 3 mingguan mungkin Pak. 2 minggu, gitu 3 ya. mingguan. Iya ya, karena kan kalau bulan puasa ini kita kan nggak mungkin juga ya mengadakan parenting secara luring ya. Mungkin yang belum pernah saya lakukan ini mungkin. Oh ya Pak, mungkin ini Pak, home visit ya. Home visit. Home visit ini yang belum termaksimalkan mungkin Pak ya, gitu loh. Oke. Nah, dari parenting dan home visit ini karena sekarang bulan puasa ya Bu ya. Kira-kira mana dulu nih yang bisa dilakukan? Kira-kira? Iya, kayaknya mungkin yang dalam waktu dekat mungkin bisa mungkin Pak ya, kalau kita home visit dulu ya Pak ya. Kalau parenting kan sudah saya lakukan nih. Kalau home visit kan belum pernah Pak. Sudah sih pernah, cuma beberapa orang saja, beberapa anak saja yang saya kunjungi, tapi tidak semuanya gitu. Mungkin kan kita kan sekarang lagi ada waktu mungkin 1 mingguan ya Pak ya. Kebetulan anak-anak saya itu dekat-dekat Pak rumahnya dengan sekolah, jadi alhamdulillah mungkin bisa lebih enak lah kita komunikasinya. Oke Bu. Lalu ada nggak sih Bu bentuk dukungan lain yang dibutuhkan oleh Bu Lucy, entah itu dari manajemen ataupun rekan-rekan guru yang lain? Kira-kira bentuk dukungan apa yang diperlukan Bu Lucy untuk melakukan rencana aksi tadi berupa home visit tadi? Kalau dukungan, alhamdulillah sejauh ini kepala sekolah saya sangat mensupport sekali Bapak. Bahkan beliau memberikan wadah kesempatan kepada saya untuk melakukan parenting secara daring ya kemarin. Dan sempat juga terpikirkan kami di forum rapat itu, kita punya rencana nih Pak sebetulnya. Jadi kita adakan yang namanya orang tua belajar. Jadi kita nanti bermitra dengan orang tua, nanti orang tua kayak menjadi pendamping guru untuk mengajar anak-anak di kelas. Menarik ini Bu ya. Cuma belum realisasi nih Pak, karena kita kan belum membuat jadwal nih, belum membuat jadwal dengan orang tua juga, dan kita juga belum merapatkan juga dengan orang tua. Oke. Gak terasa nih Bu Lucy, waktu kita sudah hampir habis nih ya. Nah di akhir sesi ini kira-kira apa sih yang didapatkan Bu Lucy dari sesi pembicaraan kita ini? Alhamdulillah ya Pak Adi ya, terima kasih loh ya atas pencerahannya. Jadi dari obrolan kita siang ini saya mendapatkan ide-ide baru Pak Adi ya. Tadi yang awalnya cuma parenting, ternyata oh iya ya saya juga bisa melakukan home visit. Selain itu juga mungkin bisa lebih saya cepat realisasikan ya Pak ya, untuk program orang tua belajar itu Pak ya. Mungkin segera saya agendakan juga ya dengan teman-teman rekan guru di sekolah juga. Wah menarik sekali nih dengan agenda orang tua belajar yang sudah nggak sabar. Mungkin di pertemuan berikutnya Bu Lucy bisa
share pengalaman Iya. dari kegiatan orang tua belajar Bu, biar siapa tahu bisa kita tiru baik Iya, gitu ya. iya. Seperti itu Ibu. Oke. Oke. Mungkin bisa nanti Pak ya. Oke siap. Kita tunggu di pertemuan berikutnya Ibu ya. Oke. Oke, terima kasih Bu Lucy untuk Sama-sama. waktu dan kesempatannya. Untuk praktek coachingnya mungkin dapat kita akhiri sama-sama. Semoga apa yang kita lakukan ini sama-sama mendapatkan hal baik dan juga pengalaman yang baik seperti itu. Amin ya Pak Alamin. Terima Oke. kasih loh Pak Terima ya. kasih, Bu Sudah Lucy. meluangkan waktu untuk saya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Apa? Biasanya ada salam guru penggeraknya ya. Oke. Apa? Salam guru penggerak, Bergerak, menggerakkan. Oke. Nah, seperti itu Bu Dewi sesi coaching dengan Bu Lucy. Alhamdulillah sudah berakhir ya Bapak Nggih. Adi. Kayaknya super banget tuh tadi Pak tadi. Saya ini ingin tanya ini setelah melakukan pasca sesi coaching bersama Bu Lucy, yang ingin saya tanyakan Pak, apa yang sudah dilakukan Bapak saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaiannya itu tentang pengembangan yang diinginkan itu apa Pak? Ya, tadi kan di awal seperti yang saya sampaikan, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, indikatornya adalah coach saya itu mendapatkan solusi dari permasalahan dari diri dia sendiri. Dan tadi hasil dari percakapan dengan coach saya tadi, coach saya mendapatkan solusi nih dari permasalahannya dia terkait dengan keterlibatan wali murid dalam membantu proses belajar mengajar putra putrinya seperti itu. Nah, solusinya dari coach saya itu adalah kan yang pertama dengan melakukan parenting yang sudah dilakukan. Terus setelah digali lebih dalam, ada yang kedua yaitu melakukan home visit gitu ya. Terus setelah diajukan lagi pertanyaan berbobot lainnya untuk memancing kreativitas dari coach saya, didapatkan solusi yang ketiga yaitu melakukan wali murid belajar seperti itu. Ya. Ini saya sebagai observer itu sangat merasa takjub dengan percakapan sesi coaching ini tadi Pak. Oke, baik, Ibu. Karena Terima kasih. Bapak bisa memaksimalkan potensi coaching, kemudian bisa membangun komitmen, kemudian Bapak bisa menggali strategi dan ide-ide baru dari si coaching. Oke, terima kasih Bu. Kemudian saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang sudah saya nilai dari hasil percakapan Ya. tadi Pak ya. Oke. Yang pertama yaitu adanya rasa, yaitu kehadiran penuh atau presence. Jadi antara coach dan coach itu ada receive, appreciate, summarize dan ask. Oke. Dengan mendengarkan, kemudian menuliskan kata-kata kunci, kemudian adanya respon, yaitu mendengarkan dengan memberikan anggukan, kemudian kena oh ya begitu, kemudian ada rangkuman, setelah itu ada A-nya itu yaitu ask, yaitu menanyakan apa, bagaimana. Jadi Bapak itu bisa memaksimalkan potensi si coach gitu. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian saya ingin menanyakan Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching bersama Bu Lucy tadi Pak? Iya, selain kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari coach, saya juga ingin mengembangkan kompetensi lain seperti menjadi pendengar yang aktif gitu ya, mendengarkan penuh rasa. Karena saya ada kekurangan di situ, maka di pertemuan selanjutnya nanti saya akan coba mengembangkan potensi saya, atau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif seperti itu. Berarti Bapak nanti akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Betul sekali. Kemudian juga tadi saya lihat sudah ada alur tirtanya, yaitu adanya tujuan, karena Bapak tadi sudah tanya tentang tujuan, rencana pertemuan, tujuan pertemuannya tadi apa, kemudian mengidentifikasi, menanyakan kesempatan, kemudian menanyakan skala 1 sampai 10. Setelah itu juga ada rencana aksi, rencana yang ingin dicapai si coach itu apa, prioritasnya itu apa, kemudian juga menanyakan tanggung jawabnya,
yaitu tentang komitmen dengan siapa akan berkolaborasi gitu Pak. Oke. Alhamdulillah sesi coaching hari ini sudah selesai. Semoga hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan pencerahan ya Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila belajar bergerak Oke, baik sudah mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Adi, Bu Sufia. Selamat siang, Selamat siang, Bu. Bu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya ya, guru penggerak harus selalu semangat Iya, ya. betul sekali. Ya meskipun ini tanggal merah tetap ya. Ya, tetap semangat Bu. Kita praktek untuk coaching ya Betul, kali ini. betul. Baik, Bapak, Ibu, kali ini saya akan memposisikan diri sebagai observer atau pengamat. Nanti Ibu Sufia sebagai coach ya, Pak Adi sebagai coachingnya. Oke, siap. Oke. Baik, di sini saya akan melakukan pra observasi Ibu Iya. ya. Jadi di sini saya akan menanyakan ke Ibu ya. Nah, tapi sebelum nanti saya akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya berikan kepada proses coaching yang sudah Ibu lakukan nanti dengan Pak Adi. Iya. Yaitu yang pertama adalah kemitraan, Iya. yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga maksimalkan potensi. Iya. Jadi nanti harapannya tidak ada yang saling mendominasi ya, saling setara, dan dimana nanti si coach ya memberikan pertanyaan yang bisa menggali lebih dalam dari permasalahan yang dihadapi oleh si coachingnya ya, dengan tidak mendominasi dan tidak memberikan asumsi ya. Nah, seperti itu. Dan nanti diharapkan nanti ada proses kreatif yang diharapkan Ibu Iya. ya, seperti itu, dan bisa memaksimalkan kemandirian dan potensi dari Pak Adi ya, itu. Oke, baik, kira-kira seperti itu. Ibu ada yang ditambahkan Tidak ada dari Bu. penilaian kita yang saya lakukan nanti? Tidak ada. Oke, sepakat ya Ibu ya? Ya, sepakat. Oke, nah baik, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang Ibu ingin kembangkan? Ya, terima kasih Bu. Saya ingin memaksimalkan potensi coach saya, kemudian ingin membangun kemitraan dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti menanyakan strateginya apa, kemudian menemukan solusi si coach sendiri, kemudian saya tidak melabeli atau menjudgment, dan saya akan meminimalisir pertanyaan jawaban-jawaban, tapi saya harus menggali pertanyaan dan jawaban sehingga coach itu menemukan solusinya sendiri. Oke, baik. Nah, dari kompetensi yang Ibu sampaikan tadi ini ya, kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan lebih lagi? Saya ingin menggali kompetensi yang mendengarkan aktif Bu, dengan rasa itu. Mendengarkan aktif dengan rasa. Oke, baik. Ibu bisa jelaskan indikator ketercapaian dari tadi kompetensi mendengarkan rasa tadi, mendengarkan dengan rasa tadi ya. Apa yang Ibu inginkan ini? Indikator ketercapaiannya. Indikator yang ingin saya capai tentang mendengarkan aktif dengan rasa yaitu adanya receive, appreciate, summarize, dan asbu. Jadi dengan receive saya itu akan mendengarkan coach, kemudian menemukan kata-kata kunci, kemudian merespon atau appreciate dengan mendengarkan, memberikan jawaban melalui anggukan atau dengan kata ya atau gitu ya. Kemudian saya akan merangkum atau summarize, serta saya akan atau menanyakan apa, bagaimana, kapan, dan di mana. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik adalah mendengarkan aktif dengan rasa, dengan penuh rasa tadi ya. Oke. Jadi nggak sabar nih. Saya ingin praktek langsung ini, praktek coaching yang akan dipraktekkan oleh Pak Adi dan Bu Sufia ini ya. Oke, kita akan masuk ke sesi observasi ya. Nanti saya akan mengobservasi dari percakapan yang Ibu lakukan dengan Pak Adi. Silakan, semoga nanti diberikan kemudahan, kelancaran ya. Dan nanti hasilnya bisa
memaksimalkan potensi dari Pak Adi. Oke, selamat. Ya, terima kasih Bu Lucy. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana Pak kabarnya? hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Guru penggerak harus semangat terus Betul, Pak ya. betul. Kita harus bergerak terus ini. Iya Pak. Meskipun hari Minggu kita tetap berpotensi Pak. Betul, betul. Gini Pak, hari ini kita akan diskusi tentang apa Pak? Hari ini mungkin kita akan diskusi mengenai siswa saya mungkin Ibu ya. Kebetulan siswa saya ini kemampuannya dalam menyerap materi itu berbeda-beda ini Bu. Ada yang cepat, ada yang lambat seperti itu ya. Sehingga saya sebagai guru itu kadang pusing ini Bu. Diajari sekali, ada yang udah bisa cepat, enak gitu ya. Tapi pas yang penerimaannya lambat, diajari berulang-ulang kali, bikin gergetan gitu loh Bu. Nah, itu sih Bu. Iya. Kalau saya tangkap, jadi yang ingin dibicarakan hari ini tentang penerimaan siswa pada saat pembelajaran di kelas gitu Pak. Betul, betul. Apa nih yang ingin Bapak inginkan untuk mendapatkan pembicaraan hari ini? Intinya apa Pak? Iya, yang saya ingin dapatkan dari hasil pembicaraan kita pagi ini itu adalah solusi sebenarnya, solusi bagaimana caranya saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa saya yang berbeda-beda tadi ya, kemampuan belajarnya yang berbeda-beda, ada yang cepat dan lambat. Nah, diharapkan dari pembicaraan ini saya bisa mendapatkan solusinya itu, seperti itu. Iya. Jadi Bapak ingin menemukan solusi atas permasalahan dari tentang penerimaan siswa yang berbeda-beda itu tadi Pak ya. Betul sekali. Menurut Bapak kondisi ideal yang ingin Bapak inginkan tuh apa Pak? Ya, Yang bagaimana? idealnya tentu saja pada saat kita sebagai guru menyampaikan materi kepada siswa itu tidak perlu berulang-ulang gitu ya. Kita sampaikan sekali, terus siswanya menerima dan mereka secara aktif gitu ya, secara aktif untuk mencari tambahan informasi terkait dengan materi yang disampaikan. Jadi harapannya adalah kita sebagai guru itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran aja gitu ya, dimana pembelajaran itu berpusat pada siswa sendirilah yang lebih aktif dalam mencari materi pembelajaran seperti itu. Ya, berarti intinya Bapak ingin itu siswanya itu lebih aktif nih Pak. Betul. Iya. Kalau menurut Bapak di level skala 1 sampai 10 itu kira-kira menurut Bapak di kelas Bapak ini di skala berapa nih Pak? Iya, ini kalau yang dari kelas yang saya ajarkan ya Bu Dewi, karena beragamnya siswa tadi, mungkin secara umum itu masih ada di level 6 mungkin ya, level 6 dari tingkat keaktifan mereka dalam belajar mandiri seperti itu. Menurut Bapak berarti anak-anak itu menurut penilaian Bapak masih di level 6 ya? Betul, masih di level 6. Iya. Untuk melakukan ketercapaian di level 6 apa ingin Bapak meningkatkan lagi Pak? Inginannya ke level berapa? Betul, mungkin kalau level 10 mungkin terlalu muluk ya sebenarnya ya, karena sangat sulit untuk 100% siswa itu bisa secara aktif gitu ya. Tapi harapannya sih sudah sampai level 8 itu menurut saya sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Nah, harapan saya sih kelas yang saya ajarkan siswanya secara aktif belajar mandiri itu sudah sampai level 8 itu tadi. Oh iya Pak, berarti Bapak ingin ketercapaiannya itu ada di level 8 ya? Betul. Kira-kira yang mana yang ingin dilakukan Pak, yang terlebih dahulu? Ya, untuk mencapai level 8 tadi, saya sudah melakukan beberapa hal ya Bu Dewi. Yang pertama adalah
dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ya, di mana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, disesuaikan dengan minat belajar siswa, dan juga disesuaikan dengan profil belajar siswa itu sendiri gitu ya. Kan tadi ada yang cepat, ada yang lambat, terus ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, salah satu solusi saya itu adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua, saya merasa bahwa pembelajaran sosial emosional itu juga penting gitu ya. Sehingga saya akan coba memasukkan pembelajaran sosial emosional itu secara implisit atau eksplisit ke dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Berarti Bapak ingin memadukan ya pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran KSE itu Pak. Betul Sangat sekali. menarik sekali nih Pak. Iya. Untuk kira-kira komitmen terhadap rencana aksi tersebut apa Pak? Ya, pertama adalah saya akan langsung secara aktif gitu ya melakukan pembelajaran berdiferensiasi maupun KSI tadi di dalam kelas. Dan yang kedua adalah saya akan coba ngajak teman-teman guru yang lain ini Bu. Kayaknya kalau kita sendiri yang melakukannya hasilnya kurang optimal gitu kan ya. Iya. Saya akan coba mengajak rekan-rekan yang guru yang lain untuk sama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE gitu ya di dalam kelas, agar tercipta budaya positif di sekolah seperti itu. Iya. Jadi Bapak ingin berkolaborasi juga ya Pak? Betul. Dengan rekan sejawat. Betul Ya, sekali Bu. Ini sangat-sangat takjub, ini saya merasa takjub. Terima kasih Bu. Karena bisa melakukan kolaborasi, kemudian Bapak juga melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak. Baik. Bagaimana Pak tindak lanjut dari sesi coaching ini Pak? Ya, yang pertama adalah saya akan membuat rencana aksi dulu Bu. Rencana aksinya. Jadi setelah saya buat perencanaan, saya akan langsung melakukan tindakan aksi nyata, tentu saja dengan kolaborasi dengan sesama guru gitu ya, untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun KSE tadi. Dan semoga nggak dalam waktu yang lama sih, nanti begitu kita libur awal puasa, Senin kan sudah masuk. Iya. Nah itu kita bisa langsung mulai seperti itu. Iya. Saya tidak sabar Pak ingin tahu tentang perkembangan. Iya sama Bu, saya juga nggak sabar hasilnya dengan kolaborasi dengan teman-teman itu dampaknya seperti apa, saya Iya, juga Pak. Iya. penasaran dengan hasilnya. Ya Pak, ini waktunya sudah mau duhur nih Pak. Oh iya sudah azan ini, sudah ngaji-ngaji ya. Sudah ada tanda-tanda untuk mengakhiri ini Pak. Terima kasih atas sesi coaching hari ini bersama Bapak. Iya. Semoga hari ini Bapak mendapatkan kebermanfaatannya dan mendapatkan pencerahan dari sesi coaching ini Pak. Oke, sama-sama terima kasih banyak Ibu Dewi untuk sesi coachingnya. Saya juga mendapatkan banyak sekali nih solusi-solusi baru dari permasalahan yang saya hadapi. Iya, terima kasih. Alhamdulillah Pak. Iya. Kita akhiri dulu Pak. Nggih. Iya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia Pak. Oke, sama-sama. Apa tadi? Tergerak, bergerak, Bergerak, dan dan menggerakkan. menggerakkan. Oke, selamat. Tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Oke. Baik ya, Ibu Sofia tadi selaku coach ya. Oke. Apa nih tadi yang sudah Ibu lakukan nih pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Sofia tadi? Alhamdulillah dari sesi coaching yang saya lakukan, saya bisa memaksimalkan potensi coaching dengan mendapatkan inovasi-inovasi dan praktik dari coaching sendiri Bu, untuk memerdekakan murid dan berpihak pada murid, contohnya pada pembelajaran berdiferensiasi dan memadukan dengan pembelajaran KSE. Oke. Jadi untuk memaksimalkan potensi murid dengan integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE ya, sosial emosional. Oke, luar biasa Bu Sofia. Baik, saya akan menyampaikan Bu Sofia catatan hasil observasi berbasis data yang tadi sudah saya lakukan ya, tanpa melakukan asumsi ya, tanpa saya memberikan asumsi. Dan saya fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi dengan Bapak Adi.
Tadi Bu Sylvia sudah baik dalam melakukan percakapan coaching ya. Kompetensi coaching yang ingin dikembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya tadi ya. Tadi di mana Bu Sylvia mengajukan pertanyaan berbobot hasil dari mendengarkan aktif ya tadi ya dengan rasa, yaitu receive ya memperhatikan pembicara ya tadi menerima semua ucapan dan mendengarkan kata kunci ya dari si coach, terus juga mengapresiasi appreciate memberi sinyal dengan anggukan kontak mata seperti itu ya, terus memberikan merangkum percakapan yang ditangkap tadi saya lihat tadi sudah nampak dan mengajukan pertanyaan untuk menggali lebih dalam ya dalam potensi si coach tadi, menggali lebih dalam potensi dan kemandirian dari si coach tadi. Juga adanya percakapan dengan alur cerita Ibu. Ya, tadi saya lihat sudah tampak tadi dengan menetapkan tujuan hasil percakapan, mengidentifikasi ya dengan menggali situasi coach ya. Terus menanyakan tindak lanjut ya atau rencana aksi dan menggali tanggung jawab dan komitmen dari si coach tadi. Luar biasa Ibu. Oke. Selanjutnya Ibu saya ingin bertanya ini kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan nih berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin mendukung potensi si coach dalam merancang strategi mengajar menyambung dan menanyakan lagi tentang tindak lanjutnya nanti itu bagaimana setelah liburan puasa ini Bu. Oke, luar biasa ya. Oke, alhamdulillah terima kasih sekali ya kepada Bu Sylvia, kepada Pak Adi yang sudah melakukan praktek coaching pada siang hari ini ya. Oke, semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran ya dalam pendidikan guru penggerak ini dan semoga praktek coaching ini bisa bermanfaat dan barokah kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Saya akhiri nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, Bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.